Selamat pagi guys, balik lagi di Ganesha Podcast bareng aku, Sinta Yulia Putri dan partner aku. Halo, perkenalkan aku Faktor Pemilihan Ramadhani. Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 1 Luras. Wah, di pagi yang cerah ini walaupun ini agak sedikit mendung, Tapi kita harus tetap semangat dong pastinya. semangat kita nggak boleh redup ya guys. Kita kedatangan tamu spesial nih kak. Dari mana nih kak? Dari mana nih kira-kira tamu kita? Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Boleh kami persilakan untuk berbicara. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Brunakam Priyono Putro dari Dinas Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Perkenalkan, saya Nyonya Subaryati Khotib. Saya sebagai tim penggerak PKK dari Kabupaten Kediri di Pokja 4. Yes. Luar biasa sekali. Oke, kami ucapkan selamat datang buat Bapak dan Ibu. Terima kasih karena sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir di Ganesha Podcast. Kita hari ini akan Berbincang santai mengenai apa nih kak? Tema kita hari ini tuh apa sih kak? Tema kita hari ini tentang komitmen penerapan kawasan tanpa rokok di SMA Negeri 1 Lurah. Wah, ini tema baru sih ya buat aku yang kelas 10, apalagi kan aku baru masuk SMA nih. Nah, ini tuh baru banget buat aku. Boleh dijelaskan sedikit Pak, apa itu komitmen kawasan tanpa rokok? Ya. Komitmen kawasan tanpa rokok. Jadi yang hari ini kita laksanakan di SMA Negeri 1 Lurah, tentunya kita berharap dengan adanya kawasan tanpa rokok khususnya di SMA Negeri 1 Lurah ini bisa menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, yang bebas tanpa adanya asap rokok dan tentunya nyaman untuk kegiatan belajar dan mengajar. Apakah ada alasan khusus nih kenapa SMA Negeri 1 Lurah dipilih untuk melakukan komitmen penerapan kawasan tanpa rokok ini? Ya, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan ini di SMA Negeri 1 Lurah dan ke depan seluruh sekolah mungkin kita awali dari SMA ya untuk bisa menerapkan kawasan tanpa rokok ini. Jadi kenapa SMA? Karena mengingat data di Dinas Kesehatan khususnya menunjukkan angka merokok pada usia remaja, usia 15 sampai dengan 19 tahun cukup tinggi. Sehingga kita harapkan memang anak-anak usia remaja ini yang nantinya jadi generasi penerus bangsa betul-betul bisa menjadi generasi yang sehat. Jadi hari ini kita di Lurah, berikutnya kita bergeser ke SMA yang lain. Berarti nanti akan ada program ini di Seluruh sekolah-sekolah sekolah di wilayah Kabupaten Kediri. Kediri. Untuk proses perencanaan kebijakan program penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah, apa kolaborasi yang dilakukan oleh pihak luar seperti pemerintah daerah atau dinas kesehatan? Ya. Jadi penerapan kawasan tanpa rokok ini memang adalah amanah dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, di mana di dalamnya di pasal 151 mencantumkan implementasi kawasan tanpa rokok di 7 tatanan. Jadi 7 tatanan itu salah satunya adalah di sekolah. Ya. Itulah kenapa kemudian kita breakdown ke bawah, di mana harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Di peraturan gubernur sudah ada, kita di Kabupaten Kediri akan membentuk peraturan bupati dan perda terkait penerapan kawasan tanpa rokok ini. Jadi tentunya untuk melaksanakan ini kita butuh kolaborasi, istilahnya ya, istilah kolaborasi atau menggandeng pihak luar, gitu. Karena memang Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Ada nanti OPD terkait pembentukan regulasi itu, ada Pergub, kemudian Perda. Kalau Perda itu ranahnya Dewan. Jadi kita juga melibatkan
DPRD Kabupaten Kediri. Dan tentunya hari ini hadir beliau mewakili tim penggerak PKK Kabupaten, juga hadir dalam rangka ikut mensupport, ya, mendukung untuk penerapan implementasi ini, khususnya mungkin nanti di masyarakat secara umum. Apakah ada tujuan dengan dilaksanakannya program ini? Ya, tujuan tentunya kita berharap lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, bebas dari asap rokok. Karena kita ketahui adalah rokok ini selalu dikaitkan dengan penyakit tidak menular. Apakah itu diabetes mellitus, apakah itu hipertensi, apakah itu penyakit jantung koroner, yang merupakan penyebab nomor 1 kematian di dunia. Sehingga merokok menjadi penting artinya di sini. Sehingga nanti memang betul-betul harapan kita di SMA Negeri 1 Ngurah ini tidak ada lagi asap rokok. Karena per definisi kawasan tanpa rokok adalah suatu area atau tempat di mana tidak didapatkan kegiatan merokok, tidak didapatkan kegiatan mempromosikan rokok ataupun memperjualbelikan. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat dampak positif dari kebijakan ini terhadap siswa, guru, dan lingkungan sekolah? Pasti dampaknya positif. Karena kita melihat sekali lagi dampak dari asap rokok sendiri cukup besar kepada kesehatan. Dengan penerapan atau implementasi kawasan tanpa rokok, tentunya satu, kualitas sumber daya manusia, anak-anak, siswa tentunya menjadi lebih bagus. Yang kedua adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian, khususnya karena rokok. Ya, dan ujung-ujungnya adalah tentu kualitas SDM bangsa kita menjadi lebih bagus. Dampak positifnya adalah itu. Sesuai dengan cita-cita atau program prioritas dari Bapak Presiden Astanawa, di mana salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena yang menghirup asap rokok itu kan juga bisa terdampak. Iya, betul. Penyakit. Perokok pasif, perokok aktif sama saja bahayanya. Karena di rokok ada bahan kimia, ada bahan penyebab kanker, dan dua-duanya beresiko bila mana racun itu berada di tubuh kita dalam waktu yang cukup panjang. Apabila program dan kebijakan ini sudah terlaksana, bagaimana mengenai pengawasan dan penegakan aturan kawasan tanpa rokok akan dilakukan di lingkungan sekolah? Apakah ada sanksi atau hukuman bagi pelanggar? Ya, nanti dengan terbitnya Perda sebagai regulasi yang memayungi implementasi kawasan tanpa rokok, di sana pasti akan dilakukan sanksi. Di 7 kawasan tersebut, apakah itu di sekolah, apakah itu di tempat ibadah, tempat bermain anak, ya, kemudian di angkutan umum, di tempat-tempat umum, ya, itu kalau ditemukan ada kegiatan merokok, memperjualbelikan, pasti ada sanksi. Dan tentunya kalau di lingkungan sekolah kami butuh dukungan support dari pihak sekolah, sehingga seluruh masyarakat di sekolah ini, baik siswa, guru, atau yang lain, tenaga pendidik yang lain, tentunya juga diharapkan tidak melakukan kegiatan merokok. Untuk tanggapannya mengenai siswa yang merokok di luar lingkungan sekolah itu bagaimana, Pak? Ya, sementara yang kita atur adalah memang di 7 tatanan. Ya, diharapkan memang dengan 7 tatanan ini, dia di sekolah dia tidak merokok, akan tumbuh semangatnya untuk kemudian berperilaku lebih sehat lagi. Ya, butuh waktu memang, karena kita tahu rokok, ya, di dalamnya ada bahan beracun yang dia bisa melalui darah masuk ke otak dan mengakibatkan candu, nikmat begitu ya. Tapi ini dalam jangka pendek. Jangka panjang inilah yang kita khawatirkan, sehingga dengan edukasi dari teman-teman sekalian, bagian dari Ganesha Podcast ini memberikan energi positif ke teman-teman yang lain, harapannya memang bisa menekan kasus merokok di kalangan remaja. Sekolah maupun di luar Betul, di luar sekolah. Bagaimana indikator keberhasilan kebijakan ini, Pak? Indikatornya,
kalau kita bicara indikator bahwa SMA Negeri 1 Lurah sudah menerapkan kawasan tanpa rokok, tentu tidak ditemukan ada warga sekolah yang merokok. Yang kedua adalah tidak adanya ruangan untuk merokok. Jadi namanya bebas asap rokok ya di ruangan, tidak ada tempat khusus merokok di sini. Kemudian ya tidak ada asbak begitu ya, tidak ada puntung rokok begitu, dan ya bau asap tidak ada. Itu indikator yang bisa kita temukan bahwa memang sekolah ini sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Lalu apakah ada harapan jangka panjang dari penerapan kawasan tanpa rokok ini, Pak? Betul, tentunya ini perubahan perilaku ya, di mana remaja-remaja kita yang saat ini ditemukan melakukan kegiatan merokok baik secara aktif maupun pasif, ke depan memang bisa menjadi generasi yang lebih sehat. Itu waktu yang lama. Dengan berhenti merokok pun resiko untuk terkena penyakit pun juga akan menurun dengan sendirinya, ya, sehingga itu menjadi cita-cita Bapak Presiden menciptakan generasi emas di tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka, muncul generasi-generasi yang lebih unggul, sehat. Apa pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada pihak yang bersangkutan? Kepada siswa, Ya. kepada Ya, sekolah. kepada seluruh siswa dan warga sekolah di SMA Negeri 1 Lurah, tentunya kami berharap sekolah ini bisa menjadi role model untuk di lingkungan Kecamatan Lurah, menjadi lingkungan yang memang bebas dari asap rokok, menjadi lingkungan yang sehat dan menciptakan generasi-generasi masa depan yang lebih sehat dan lebih unggul ke depannya. Sebelumnya ini bagaimana tentang peran PKK dalam pelaksanaan kegiatan dengan ini? Peran PKK di sini kita itu mensupport, mendukung dengan cara nanti kita mensosialisasikan ke masyarakat umum tentang kawasan tanpa rokok, karena kita tahu kawasan tanpa rokok itu sangat dibutuhkan ya, karena di mana asap rokok itu sangat berbahaya bagi, sebenarnya bukan hanya bagi perokok tapi juga yang bagi tidak merokok. Karena jadi kami dari komitmen kami itu mendukung kawasan tanpa rokok. Ini juga ada kolaborasi mungkin dengan orang tua siswa atau masyarakat. Oke, mungkin bisa ini nanti bisa kita inikan di kecamatan-kecamatannya. Maksudnya kalau ada acara pleno atau apa, kami sisipkan di situ untuk memberikan edukasi dan juga wawasan kepada kader kawasan-kawasan mana aja yang sebaiknya tanpa asap rokok atau bebas rokok. Mungkin untuk cakap-cakap kita kali ini sudah cukup ya teman-teman. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di episode selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu sudah Sama-sama. menyempatkan dan memberikan edukasi kepada teman-teman di Indonesia Podcast. Iya, tentang kawasan tanpa rokok ini. Jangan lupa semangat sehat ya. Iya, semangat sehat ya teman-teman. Jangan lupa kalau itu jangan merokok ya. Oke, sekian kita akhiri. Sampai jumpa. Bye bye teman-teman.